Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Putri Utami, NIM 220404501069, Prodi Bimbingan dan Konseling, kelas B. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi etika komunikasi dengan dosen versus etika komunikasi dengan teman sebaya. Simak terus videonya ya. Sebelum masuk pada materi yang pertama, teman-teman sudah tahu belum apa sih itu etika komunikasi? Etika komunikasi adalah gagasan moral yang berdampak dalam cara berkomunikasi. Etika sendiri adalah prinsip yang mengatur tingkah laku manusia, sedangkan komunikasi adalah hubungan interaksi antara penerimaan pesan dan pengiriman pesan. Materi selanjutnya yaitu etika komunikasi dengan dosen. 1. Menghubungi dosen di jam kerja. Terkadang tidak memperhatikan waktu ketika menghubungi dosen. Seringkali menghubungi dosen saat sebelum jam kerja atau bahkan lewat jam kerja. Maka dari itu, perhatikan hal tersebut agar tahu menghubungi di hari dan jam kerja yang sesuai. Umumnya pada hari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 17.00. 2. Menggunakan atau memakai bahasa yang sopan. Gunakanlah bahasa Indonesia yang sopan dan baik, agar bisa dipahami dan tidak perlu disingkat-singkat. Jangan lupa untuk menyertakan salam pembuka seperti Assalamualaikum, selamat pagi, siang, atau sore. 3. Memperkenalkan diri Anda. Sebelum menyampaikan maksud dan tujuan Anda menghubungi dosen, sertakan nama, jelas, kelas, atau nama program studi apa. Hal itu akan memudahkan dosen untuk menjawab pertanyaan Anda, karena bisa jadi dosen yang mengajar lebih dari satu mata kuliah. 4. Menyampaikan pertanyaan secara jelas dan ringkas. Jangan menuliskan pesan yang terlalu panjang dan bertele-tele. Langsung saja ke poin yang jelas dan ringkas, agar bisa mengetahui maksud dan tujuan dari pertanyaan Anda. 5. Jangan mengirim pesan berulang secara terus-menerus. Jangan mengirimkan pesan berulang secara terus-menerus ketika beberapa saat belum dijawab oleh dosen. Belajar untuk dapat memperkirakan waktu dan tetap mengembangkan positif jika pesan kalian tidak dibalas dalam waktu yang sama. Jika tidak dibalas dalam waktu yang lama, Anda boleh mengirimkan pesan ulang namun dengan jeda dan waktu yang tepat, serta tetap memperhatikan tata bahasa yang baik dan sopan. 6. Menyesuaikan kebijakan aplikasi yang digunakan oleh dosen. Dosen memiliki berbagai kebijakan dalam menggunakan media aplikasi untuk berkomunikasi dengan mahasiswa. Ada yang tidak suka menerima panggilan dari kontak yang tanpa nama. Jika begitu, mahasiswa sebaiknya menghubungi lewat pesan teks WhatsApp sebelum memulai menelpon dosen. Materi selanjutnya yaitu etika komunikasi dengan teman sebaya. 1. Tataplah mata orang tersebut. Tanpa disadari, ternyata dengan kita menatap mata orang tersebut, ia akan merasa bahwa kita menghargai komunikasi dengannya. 2. Ajukan pertanyaan tentang minat. Dengan kita mengajukan pertanyaan tentang minatnya, pembicaraan akan terasa lebih terbuka dan santai. 3. Berilah sedikit pujian. Komunikasi akan terasa nyaman jika kita sedikit memberi pujian. Akan tetapi, janganlah terlalu berlebihan dalam memberikan pujian. 4. Dengarkan yang ia katakan. Dia akan merasa kamu adalah orang yang tepat untuk bercerita tentang suatu hal, curhat, dan lain sebagainya. 5. Berilah senyuman. Jangan sekali-kali memasang muka yang cemberut, tapi berilah ia senyuman, karena senyuman berarti hubungan yang baik dengan seseorang. 6. Berilah saran yang baik. Jika dia sedang terkena masalah, berilah saran yang baik untuk membantunya dalam menyelesaikan masalah tersebut. 7. Berilah motivasi. Dengan kita memberinya motivasi, ia akan merasa nyaman karena ia sangat memerlukan motivasi itu. 8. Jangan menyinggung perasaannya. Dalam berbicara, jangan sampai perkataan kita menyinggung perasaannya, seperti membicarakan sesuatu tentang aibnya. 9. Kenali waktu serius dan bercanda. Jangan sampai orang yang sedang bicara serius sama kita malah bercanda. Itu akan membuat sakit hatinya. 10. Jangan memanggil dengan sebutan yang aneh. Jangan memanggil dengan kata-kata kotor,
nama binatang ataupun nama orang tuanya. 11. Berbicaralah dengan jelas. Ini sangat penting, karena jika suara kita tidak jelas, pesan yang kita sampaikan tidak akan tersampaikan dengan baik. 12. Jangan berbicara terlalu cepat. Jika kita bicara dengan cepat, ia akan kebingungan dalam mengartikan apa yang kita sampaikan. 13. Imbangi dengan gerakan tubuh yang sesuai. Ini juga sangat penting, karena bertujuan untuk memperjelas dan mempermudah tentang apa yang kita katakan. 14. Jangan gugup. Bila kita gugup, kita akan kehilangan topik yang akan kita katakan, dan kita akan menjadi salting atau salah tingkah. Nah, itulah tadi video penjelasan dari saya tentang etika komunikasi dengan dosen versus etika komunikasi dengan teman sebaya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.